Berkati, urapi, agar apa yang kami dengarkan, kami dapat memahaminya dan dapat kami terapkan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita ikutin gaya muda ya. Kalau ditanya apa kabarnya, luar biasa, katakan aku diberkati. Tunjuk kanan kirinya kamu diberkati. Terus belakangnya semua diberkati. Oke, berdiri dulu ya Bapak Ibu, biar kita semangat. Spiritnya hari ini diberkati Tuhan, amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Oke, tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Siapa merasa sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan, angkat tangannya. Amin. Ya, saya bersyukur juga sama hari ini sangat diberkati oleh Tuhan karena saya merasakan cita Tuhan luar biasa di tempat ini. Amin. 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 Tadi saya sebelum masuk ke sini ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah ini kita mau nanti ada talk show gitu kan. Kemudian ada bahan. Saya kirimkan dua bahan yang berbeda. Ternyata saya kirimkan ke Bu Lili sama saya kirimkan ke Bapak ya. Ternyata saya lihat lagi bahannya dua-duanya beda. Karena tadi ini sinyalnya nggak bisa, ternyata beda. Dan saya kirimkan ke Bapak. Dan ketika saya kirimkan ke Bapak, saya ingat ini materi ya. Materi loh, kok ini cocok banget ya? Cocok banget dari lagu pujian, dari sabda pengetahuan. Tuhan tidak membiarkannya sendiri dan ini kita tetap teguh karena ini hanya waktunya Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengikuti waktunya Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam marketplace ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam hidup kita bekerja. Amin. Nah, oke, perkenalkan nama saya Agustinus Istar. Saya biasa dipanggil dengan Istar. Saat ini saya melayani di BPK, yaitu di bidang pengembangan persekutuan doa. Jadi saya keliling-keliling persekutuan doa. Terakhir kemarin ke Tangerang, terus kemudian ke Perduki Bekasi. Wah, lumayan jauh tuh Perduki Bekasi ya, jauh banget ya. Oke, terus keliling ke persekutuan doa untuk membantu persekutuan doa untuk bertumbuh dan berbuah. Dan saya percaya melihat spiritnya Bapak Ibu tempat ini, walaupun tadi macet, hujan, tapi luar biasa ditemui Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua hadir di tempat ini. Yes. Oke. Satu minggu yang lalu, ya sekitar 1 minggu yang lalu, saya ikut jalan salib karena diajak teman saya. Dan satu hal yang merema pada waktu 1 minggu yang lalu adalah ketika jalan salib itu ada satu gambar. Gambar yang menarik, tiba-tiba itu membuat sebuah pandangan yang ke dia terus. Satu foto gambar ini kuat banget. Ini jarang sekali saya lihat foto ini. Karena ini foto ini diambil dari video atau filmnya Passion of the Christ. Tetapi bukan secara kalau kita melihat umum pasti Tuhan Yesusnya lebih banyak. Tapi ini satu tokoh ini kuat banget tempel, yaitu Simon dari Kirene. Wah, Simon dari Kirene. Jarang banget ya. Kita bahas ini jarang banget juga terdengar. Paling juga saya dengarnya pada waktu apa? Pada waktu Paskah, ya pada waktu Pasio. Simon dari Kirene. Di gereja saya salah kemarin ya, berwaktu yang lalu. Simon dari Cinere. Salah, semua langsung keluar langsung ketawa semua di gereja ya, langsung buyar semua itu salah. Cinere jadi Cinere. Tapi ketika saya waktu jalan salib itu saya lihat wajahnya luar biasa, prosesnya luar biasa dan itu saya seperti itu bergerak banget gambarnya itu. Apa gambarnya yang bergerak? Yaitu wajah dari Simon dari Kirene. Ini kayaknya keren banget ya. Kenapa? Simon dari Kirene itu lagi pergi ya, bareng sama anaknya lagi pergi pulang kerja. Tiba-tiba ada kerumunan ya. Kerumunan terus kemudian ada kerumunan langsung ditarik dipaksa oleh tentara
Tentara yang memeriksa Yesus akhirnya dipaksa tarik dan akhirnya untuk memikul salibnya Tuhan Yesus. Ya, kalau saya jadi Simon ya pada waktu itu mungkin saya berontak. Ya. Enak aja, salib itu tanda penderitaan, salib itu ejekan. Aku kok tiba-tiba langsung disuruh panggul salib? Mungkin kita nolak. Enak aja, kenapa kok ini dan sebagainya? Wah ini berat, aku baru datang, aku baru capek pulang kerja, aku baru dan sebagainya, kalau harus pikul salib gitu. Ini mungkin sama seperti kita. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan kita, reaksi kita sepertinya dipaksa. Ketika kita mendapatkan tanggung jawab baru, wah kayak didorong, aku harus pikul salib ini, berat Tuhan. Ketika kesulitan dalam pekerjaan, kita tanya tantangan, berat Tuhan, gak mau Tuhan, ini harusnya bukan aku, ini harusnya dia, harusnya yang lain. Kenapa aku mengalami permasalahan ini? Kenapa aku mengalami pergumulan ini? Kenapa Tuhan? Ini bukan bagianku. Ini kan kesalahan karyawan, ini kesalahan bos saya, ini kesalahan ini. Kenapa aku yang harus nanggung? Ibaratnya seperti itu. Ketika itu berbicara secara reflektif, kita sering kadang-kadang seperti itu sama seperti Simon. Tetapi yang menarik ketika saya lebih dalam lagi renungin bagian gambar itu, Tuhan berbicara kuat, yaitu bersyukurlah. Karena di saat kamu mengambil bagian sama seperti Simon, memanggul salibnya Tuhan, tapi justru itu kesempatan terbaikmu, yaitu apa? Melihat wajahku secara pribadi. Masih ingat kalau dibayangkan Tuhan Yesus panggul salib, Simon Petrus panggul salib berdua, disitulah momen yang terbaik bagi Simon. Dia melihat wajah Kristus, wajah Yesus yang memanggul di salib secara pribadi. Itu kesempatan yang istimewa. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, kita mungkin mengalami penolakan dan sebagainya. Tapi itulah kesempatan yang istimewa. Kita bisa melihat wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, secara pribadi dekat. Mungkin seperti Veronica bersyukur sekali dia bisa mengajak wajah Yesus, mendapat gambar Tuhan Yesus. Simon dari Kirene, dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, melihat wajah Yesus. So hari ini panggilan kita adalah sebagai manusia ciptaan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan Tuhan pemilih kita untuk kita terus disenangkan, terus kita bahagia, terus kita nggak mengalami penderitaan. Enggak, kodratnya kita diciptakan untuk memuji Tuhan, kembali lagi melihat Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan. Meskipun sulit, meskipun tantangannya susah, meskipun kita mengalami pergumulan banyak sekali, tapi kita ingat kodratnya kita dilahirkan, diciptakan untuk kembali menyembah Tuhan. Maka hari ini kita belajar bagaimana caranya kita menyembah Tuhan. Bagaimana caranya dengan hidup kita, dengan mungkin kesulitan di dalam apapun area keluarga, pekerjaan, bisnis, ataupun area-area yang lain, pergumulan-pergumulan kita harus ingat, bukan soal penderitaan aja, bukan soal kebahagiaan yang kita cari, tetapi panggilan kita untuk menyembah Dia apapun kondisi kita. Amin. Dan itulah panggilan yang sebenarnya. Ketika kita bisa menyenangkan Tuhan di saat kita mengalami pergumulan, disitulah Tuhan dekat. Kita tidak sendiri, Tuhan dekat. Kita mengalami perjumpaan yang terdekat. Maka berbahagialah kalau kita dalam masa-masa penderitaan bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan kirinya, berbahagialah. Yes. Oke, ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang perisai iman.
ya. Nanti kita akan cerita, sharing dan sebagainya. Kita akan perisai iman. Nah, sekarang kita mau koreksi dulu nih. Kira-kira gimana keadaan hidupmu, usaha, pekerjaanmu saat ini? Apakah A, mengalami kesulitan dan butuh pertolongan, B, biasa saja, atau justru mengalami terobosan baru? Coba kira-kira A, B, C. Bapak Ibu silahkan jawab sendiri dalam hati, karena ini adalah nanti kita renungkan perikop berikutnya. Aku sekarang lagi ngalami apa ini? Oh, aku bersyukur karena mengalami kesulitan. Oh, aku bersyukur biasa-biasa aja sih dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Oh, justru mengalami terobosan baru, bersyukur. Kata kuncinya adalah apapun keadaannya tadi, kita bersyukur. Nah, sekarang saya mendapatkan sebuah kalimat ini dari teman saya, WA, pada waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, saya mendapatkan perikop ini. Kita boleh mengalami pahit getirnya perjalanan hidup, namun kita tak boleh berhenti dan tak boleh kehilangan arti hidup sesungguhnya, yaitu mengelola dengan sebaik-baiknya semua titipan Tuhan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Bersyukur mulai dari hal yang kecil. Panjang banget dia WA saya, tapi ketika saya baca ini, bukan masalah penderitaan kita, bukan masalah kesulitan kita, bukan masalah kesenangan kita, kebahagiaan kita, tetapi kodrat kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang di dalam diri kita. Jadi fokusnya adalah mengelola titipan Tuhan. Kalau lagi mengalami kehilangan ya sesuatu, kehilangan order, kehilangan omset dan sebagainya, jangan fokus ke masalahnya. Fokusnya kita dititipin apa. Kalau kita kehilangan sesuatu, jangan fokus kehilangannya, tapi fokuslah apa yang dititipin oleh Tuhan. Karena apa? Seringkali kita fokus kehilangan sehingga kita tidak melihat apa yang dititipkan Tuhan itu yang jauh lebih berharga. Akhirnya kita ribut sama keluarga, ribut sama partner, ribut sama karyawan. Padahal mereka lah yang sebenarnya dititipkan kepada kita. Itu fokusnya kita, bukan mendapatkan sesuatu, tetapi fokusnya adalah memelihara yang ada, yang Tuhan titipkan kepada kita. Mulai dari mana? Mensyukuri yang ada di sekitar kita, yang diberikan kepada kita. Jadi bukan fokusnya nanti mendapatkan sesuatu, nanti bisa berkali sesuatu, nanti bagaimana bisa mengkali lipatkan sesuatu, bukan. Tetapi yang ada, itu yang akan kita kelola, itu fokusnya. So hari ini kita akan belajar satu perikop, Markus 2 ayat 1-12. Kita baca sama-sama ya. Oke, sebelah kanan nanti satu slide ini, sebelah kiri satu slide berikutnya. Oke, sebelah kanan saya silakan baca ayat 1-7. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, 4 orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini begitu? Ia memuja Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sebelah kiri saya. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepada
Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 12 akan meneguhkan kita kenapa kita ada di dalam persekutuan doa, kenapa kita ada di marketplace, kenapa kita melayani, dan kenapa kita dipanggil di dalam marketplace. Mari kita lihat Markus 2 1 sampai 12. Di sini saya langsung kasih warna kuning. Artinya apa? Kita kira-kira, kalau saya suka nonton film. Jadi kalau nonton film itu saya suka plotnya. Dan ketika saya melihat di sini seperti ini sebuah film yang hidup. Dan ketika saya ibaratkan ini sebuah film yang hidup, ada beberapa tokoh di sini. Yang pertama dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 ada Yesus. Yang kedua adalah orang-orang berkerumun. Yang ketiga adalah seorang lumpuh. Yang keempat, 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Dan yang terakhir adalah beberapa ahli Taurat. Jadi ibaratnya, ya, ini kisah Markus 2 ayat 1-12. Yesus ini lagi terkenal dan dia lagi mengajar. Dia masuk ke dalam sebuah rumah, tapi dikerumunin banyak orang karena semua orang pengen ketemu dan pengen orang mendapatkan kesembuhan, pengen mencari Tuhan dan pengen mendengarkan Tuhan. Dan ketika ada orang sakit, ya, orang sakit dia pengen ketemu sama Tuhan, susahnya bukan main. Karena apa? Banyak orang yang pengen ketemu. Pintu masuknya udah kepenuhan banyak orang. Jadi gimana caranya? Dan dia digotong oleh 4 orang. Tapi saya menarik di bagian di sini adalah ketika saya melihat ini, kita akan melihat satu gambar indah, yaitu seperti ini. Ya, ada 4 orang yang menggotong orang yang sakit. Ya. Saya mulai merefleksikan bagian ini, orang sakit. Pada zaman waktu itu, orang sakit, orang lumpuh dianggap orang yang berdosa sekali. Dia pasti cuma dibuang di pinggir jalan. Kenapa? Ia digotong sama 4 orang ini. Saya mulai berpikir dan berdialog, oh jangan-jangan orang ini spesial bagi 4 orang ini, sehingga dibawa dalam sakit untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Ya. Mungkin 1 orangnya ini istimewa, atau 4 orang ini yang memang istimewa. Dan ketika saya mulai melihat, oh ternyata kalau zaman dulu orang-orang sakit cuma ditinggalkan, ini dibawa 4 orang ini yang istimewa. Bagi saya 4 orang ini istimewa. Karena apa? Dia mau ambil resiko. Pertama. Yang kedua, dia mau ambil bayar harga menyelamatkan orang yang sakit, mungkin sakit kusta, sakit apa dan sebagainya, lumpuh dan sebagainya, dianggap berdosa. Tapi dia mau ambil. Spirit 4 orang itu. Yang pertama. Spirit orang yang keempat orang itu yang kedua adalah dia gak cuma biasa-biasa aja. Dia bawa 4 orang ini naik ke atas. Ke atas. Ibaratnya dia takut gak kalau gotong begitu orang yang sakit bawa ke atas ke tempat genteng dan sebagainya. Jangan-jangan nanti orangnya jatuh malahan. Jangan-jangan dia nanti kenapa-napa di atas dan sebagainya. Kalau kita biasanya, aduh udah penuh, ya udahlah, nasib lu deh, lu nggak ketemu Tuhan Yesus, ya udahlah sakit di sini aja. Nanti kalau dia lewat, udah kalau ketemu ya rezekinya kita. Mungkin kita kan seperti itu. Tetapi 4 orang ini out of the box, dia bayar harganya lebih. Dia nggak berpikir, oh ini cuma begini, oh ini sakit, dia cuma berhenti. Enggak, dia berpikir, dia cari hikmat Tuhan, gimana caranya orang ini ketemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Ini bukan spirit biasa-biasa Bapak Ibu. Ini spirit yang luar biasa, orang yang mau bayar harga untuk orang yang sakit ini ketemu sama Tuhan. Bahkan ketika di atas, ya, dia cuma tidak aja karena bagian di atasnya, tapi dia bongkar atapnya untuk dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita melihat, ya mungkin ya, kalau kita di atap saya udah takut, bongkar-bongkar begitu jangan sampai saya yang jatuh gitu. Tapi dia bayar harga, berani membuat lubang untuk orang ini ketemu sama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pandangan Tuhan. Bapak Ibu silakan perhatikan. Perhatikan detail mata Tuhan, wajah Tuhan, senyuman Tuhan, tatapan Tuhan. Mari lihat gambar ini
Gambar ini detail, berbicara kuat banget. Ya. Tuhan Yesus kagum dengan 4 orang tadi. Dia kagum. Dia lagi ngajar di tengah-tengah di dalam rumah kerumunan banyak orang. Dia lagi ngajar, tiba-tiba pandangannya teralihkan dan dia melihat ke atas. Fokusnya berubah dari mengajar, melihat fokusnya ke atas. Ada sesuatu nih. Ada orang kresek-kresek, wajahnya teralihkan, melihat ke atas. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika wajah Tuhan atas dan dia melihat ada orang lumpuh yang diturunkan, hatinya tergerak dengan belas kasihan, dan yang terjadi adalah dia menyembuhkan orang itu. Imanmu disembuhkan, itu biasa kita dengar di perikop-perikop sebelumnya. Tapi ini bukan iman orang lumpuh ini, tapi iman 4 orang tadi yang membawa orang ini mengalami kesembuhan. Ini yang menarik. Ketika kita mengalami sesuatu dalam pergumulan kita, mari kita berjuang buat orang lain di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita masih banyak pergumulan dengan usaha-usaha kita. Mungkin dalam pekerjaan aku begini. Dalam kantor aku begini. Tetapi tujuan kita adalah untuk membawa orang ketemu sama Tuhan. Amin. Tepuk kanan kirinya. Tujuannya adalah membawa jemaat Tuhan. Yes. Amin. Nah, ya, kita harus berani menjadi penolong buat orang lemah, buat karyawan, buat partner di masa sulit. Saat itulah kita sedang membuat mata Tuhan terhenti. Kalau kita berani memperjuangkan karyawan kita, tim kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, saat itulah kita sedang membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Fokusnya terhenti dan melihat kita, sama melihat 4 orang tadi. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin memohon sesuatu A, B, C dan sebagainya. Mungkin doa kita sudah A sampai Z dan sebagainya. Tapi apa yang membuat mata Tuhan tertuju kepada 4 orang itu? Perhatiannya teralihkan karena dia mau menolong dan membawa orang kepada Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ketika tim di sini membawa umat datang ke persekutuan doa, ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini membawa orang datang ke tempat ini untuk persekutuan doa, ketika Bapak Ibu pulang ya, membawa peneguhan menjadi sahabat buat para karyawan, para tim di keluarga dan sebagainya, membawa mereka ketemu sama Tuhan, gak usah khawatir. Bapak Ibu sedang membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Akibatnya apa? Akibatnya kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang belum kita doakan, dia sudah fokus sama hidup kita, sudah fokus sama apa yang menjadi kerinduan kita. Gak perlu kita doakan, Tuhan akan campur tangan dan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kemenangan. Maka hari ini ketika kita susah untuk berdoa, mungkin kita punya banyak doa, punya banyak permohonan, banyak pergumulan, ambil satu fase sama seperti 4 orang tadi. Bawa orang lain ketemu sama Tuhan. Disitulah mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena itulah panggilan kita. Maka kalau kita melihat di bagian di sini, ya, di masa pandemi, ya, di masa kemarin kita mengalami kesulitan, di saat sekarang kita mengalami kesulitan, ada yang harus menjadi perkuat kita untuk kita bisa menjadi orang yang spesial seperti 4 orang tadi. Yang pertama adalah pergunakan perisai iman. Ya. Terus ayat 17, menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan berdoa setiap waktu. Ini 4 orang ini saya percaya dilakukan ini. Ya. Dia gunakan perisai iman, bahwa dia tangguh, bahwa saya lebih kuat, saya mau bawa orang ketemu Tuhan, saya mau bawa orang untuk dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia harus kuat di bagian itu dengan pergunakan perisai iman, dan kemudian baca firman untuk semakin kuat agar kita punya pedang roh.
dan berdoa untuk setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Nah, kata kuncinya adalah yang pertama adalah keep praying. Semua katakan 1, 2, 3. Keep praying. Tetap berdoa. Tetap berdoa itu senjata kita seperti 4 orang tadi. Kalau kita bawa orang masuk, umat masuk belum datang dan sebagainya, belum bisa datang atau mungkin nggak bisa datang, doakan dia untuk datang. Keep praying terus untuk bawa orang bisa ketemu sama Tuhan. Keep praying dulu terus untuk doa-doa kita, untuk orang lain. Fokusnya orang lain, jangan doa-doa kita terus novena hanya untuk doa-doa kita sendiri. Fokusnya ke orang lain dulu. Keep praying terus, biar nanti mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya. Yang kedua adalah do something. Lakukan sesuatu. Sama seperti 4 orang tadi, dia orang lumpuh, dia lakukan sesuatu. Bukan hanya menunggu, ya, menunggu diam, tapi minta cari hikmat Tuhan untuk apa? Untuk menerobos setiap tantangan yang ada. Sama seperti 4 orang tadi yang minta hikmat, akhirnya dia bawa sampai ke atas, ke atap. Do something, jangan berdiam diri. Ya, jangan menahan diri padahal kamu bisa lakukan sesuatu untuk orang lain. Jangan tunda, do something, lakukan sesuatu. Ya, untuk menjadi pejuang orang lain dan menerobos kesulitan orang lain. Dan yang terakhir adalah be the light. Semua katakan bareng-bareng, be the light. Jadilah terang. Ketika kita bawa orang masuk ke persekutuan doa ini, ketika kita mau ketemu sama Tuhan dan mempertemukan orang datang untuk ketemu dengan Tuhan, kita sedang menjadi terang. Dan itulah tugas kita, panggilan kita. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu. Sesuatu yang menarik dalam diri kita untuk kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Pertama apa? Keep praying. Kedua, ketiga, oke, kita katakan kanan kirinya, tepuk pundak kanan kirinya. Keep praying, something, be the light. Ya, oke, amin. Ya, jadi be the light untuk nama Tuhan terus dimuliakan. Oke, ya, oke Pak. Oke, nah Bapak Ibu, ketika fase ini saya mengalami sebuah proses pada waktu itu ketika saya pandemi. Ini muncul pada waktu saya pandemi bulan Maret ya, tahun 2019 ya. 20 awal 20 pada waktu lockdown ya, kita lagi pindah kantor ya, terus lockdown. Waduh, semuanya berantakan karena saya di bidang elektrikal. Saya ini pembuat panel-panel listrik. Jadi otomatis pekerjaan kita ada di proyek. Semua proyek berhenti, semua nggak bisa aktivitas dan nggak bisa ketagih. Yang proyek 50% nggak bisa ketagih, yang proyek lagi dikirim ke luar kota nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya berhenti. Wah, gimana ini? Gimana? Teman-teman saya cerita ke teman dan sebagainya. Bro, kalau memang kalau nggak kuat itu udah PHK aja karyawan-karyawan, udah PHK aja. Terus kemudian saya coba mikir lagi, ya wajar ya, namanya pandemi, banyak pengurangan, banyak pemotongan dan sebagainya. Tapi ketika saya berdoa, saya bangun tiba-tiba saya berdoa jam 3 pagi, saya berdoa, saya tulis message-nya, ketemu 3 tadi. Tapi dalam saya pertanyaan ketika saya lihat keep praying, do something, be the light. Pagi-pagi saya komplain, saya doa, Tuhan, keep praying oke. Do something gimana? Ini kan pandemi, saya punya baby di rumah, nggak mungkin saya keluar-keluar. Ini beritanya semua pada yang meninggal, pada yang sebagainya. Aku bisa lakuin apa gitu? Aku punya anak kecil di rumah, nggak mungkin aku bisa lakuin. Be the light. Maksudnya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, ini kan pandemi, semua ada PHK, semua ini wajar kok. Tapi kenapa nggak boleh? Harus memberikan tetap mereka makan. Be the light. Kamu harus jadi cahaya. Terus gimana caranya? Akhirnya
dengan kata-kata itu meskipun belum clear, masih dalam pergumulan, kami berdoa bersama-sama dengan istri dan akhirnya saya ketemu dan saya pakai Zoom, ketemu sama tim semua di kantor pakai Zoom dan kemudian saya cerita, ya ini saya nggak tahu ya, tapi kok saya diminta nggak ada potongan gaji, nggak ada PHK, bersyukurlah. Tapi saya nggak tahu bikin ini cuma berapa bulan nantinya, saya nggak tahu, bertahannya sampai kapan nggak tahu. Tapi kita harus cari apa maksudnya Tuhan. Kita berdoa, kita puasa bareng-bareng. Dan ketika puasa dengan 3 kata tadi, keep praying, do something with the light, kita terapkan di dalam perusahaan dan kantor, dan kemudian apa yang terjadi ada mulai usul. Pak, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita berbenah aja Pak. Kita berbenah manajemen kita. Wah, kita waktunya untuk benerin website. Ya, websitenya kita, Instagramnya kita, media sosial kita, brosur kita benerin, kita beresin. Oke. Pak, kita mulai beresin ini Pak, bisnisnya kita. Ya kenapa? Kan nggak bisa ngapa-ngapain, orang nggak bisa kerja dan sebagainya. Dan itu cukup lama kita mandek ya, nggak bisa lakukan aktivitas karena ini project, pasti semua berhenti. Itu paling pertama kedampaknya karena project. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, gini aja deh Pak, ini barang kan nggak bisa keluar di gudang. Barang kita yang ke project juga ketahan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bikin servis aja Pak. Ada hikmat Tuhan melalui anak-anak. Oh, kita bikin servis. Tercetuslah namanya dokter listrik. Dokter listrik, wow, dokter listrik ketemu, wah semangat kita bikin brosur, bikin ini dan sebagainya. Coba kita kemas lagi, ide lagi dan sebagainya, kita godok lagi, kita zoom dan sebagainya, terus kita diskusi. Akhirnya dokter listrik ini jadi produknya kita. Ini jasa, hal yang kita abaikan, hal yang kita sepelekan, tetapi ini baru kita buat. Nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan kasih jalan. Dan ketika dokter listrik ini kita buat, wah caranya gimana, dituntun gini. Akhirnya ketemu. Kita datang ke pabrik, kita datang ke kantor, karena pada waktu pandemi banyak pabrik-pabrik yang tutup, otomatis banyak orang yang nurunin daya, nggak pakai listrik, maka listriknya separuh, setengah. Maka mereka butuh maintenance, butuh pemeliharaan, butuh efisiensi. Wah, ketika kita kasih lempar brosur itu aja, wah mereka mau. Oh iya, karena apa? 24 jam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun mereka nggak perhatikan panel-panelnya. Karena apa ya, merasa terus gitu. Tapi begitu pandemi, akhirnya banyak yang pengen di maintenance, diperbaiki. Kita kasih brosur. Dulu yang kita masuk ke perusahaan itu sulitnya bukan main karena mereka mungkin punya channel sendiri, karena mungkin mereka butuh karena produksi terus. Banyak alasan-alasan. Kan begitu saya kasih brosur, oke Pak, siap Pak, silakan Pak, silakan. Dan ketika kita masuk, kita kasih efisiensi begini, kita kasih kayak dokter, kita kasih analisa begini, analisis begini. Besoknya berapa waktu kemudian, Pak tolong dong Pak, hasil analisanya ini yang salah mana, yang sakit mana, yang krisis gimana, tolong diperiksa dan tolong dikerjakan obatnya Pak. Dan ketika dikasih, kita datang lagi, efisiensi lagi, kita datang lagi. Sehingga justru dalam masa pandemi Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya baru ngerti, akhir tahun saya baru percaya banget, bersyukur banget. Ini toh yang dimaksudkan. Tanpa mengurangi, tanpa mem-PHK, tapi kamu harus memberikan makan. Karena Tuhan sendiri yang memberi rezekinya, makan itu sendiri. Kita hanya mengelola, menyalurkan aja. Dan disitulah kita percaya, kita bisa survive, kita bersyukur, bisa kita menjadi berkat buat para karyawan, keluarga, dan saya sendiri. Hal yang kita takutkan di belakang, tapi Tuhan kasih dengan hikmat yang tepuk tadi. Dan itu dimulai dari mana? Dari orang terkecil di kantor kita yang kadang-kadang jarang kita perhatikan. Disitulah hikmat Tuhan hadir. Maka berjuanglah buat mereka, karena Tuhan memilih kita untuk mengembalakan mereka. Amin. Amin. Nah, mungkin saya undang Lili untuk kita tanya jawab ya hari ini, biar kita bisa saling support satu sama lain. Ya boleh, silakan. Pak Istan, tadi kan Pak Istan bilang kalau seumpama
keep praying, do something, dan Be the light. Be the light. Apa yang Pak Lister lakukan ketika kan kadang-kadang kita berpikir omongan itu gampang, tapi pada saat diterapkan itu kan tidak gampang. Nah, masa-masa sulit yang Pak Lister hadapi pada saat itu, apakah sudah menghadirkan Tuhan untuk baik di tengah-tengah karyawan Pak Lister atau hanya pada saat COVID itu? Oh ya, jadi COVID itu kan tahun 2020 ya, 2020. Terus saya mulai untuk usaha ini tahun 2009. Jadi kantor berdiri tahun 2009. Kemudian dulu saya mempunyai pandangan yang berbeda. Ya bisnis, gereja-gereja, pelayanan, tiga hal kayak segitiga. Kapan bisnis, kapan pelayanan, kapan ke gereja dan sebagainya. Tapi bertolak belakang arahnya kemana? Ini ke sana, ini ke sini gitu. Ya. Terus kemudian saya mengalami sebuah hal yang kayaknya nggak cocok ini, kayak nggak cocok. Dan kemudian saya merasa bahwa ini saya bukan di bidang kerja ini, bukan di bisnis, saya memang di dunia area pelayanan, karena nggak cocok. Saya pengen kick out, saya pengen keluar, saya pengen close kantor ini gitu. Karena burnout, saya bisa pulang sampai malam, sampai pagi dan sebagainya. Dan namanya project itu kan capek sekali. Belum banyak orang lain yang pusing, belum juga orang lain memusingkan kita, belum banyak orang yang minta-minta, belum yang minta orang under table dan sebagainya. Bagi saya, waduh, tantangan berat dan ini pergolakan berat bagi saya. Mendingan saya keluar aja. Saya nggak cocok di bagian di sini. Tapi kemudian saya berdoa, kalau memang Tuhan cerahkan bagian ini gitu. Kemudian saya ikut satu camp, namanya Camp Sukses Sejati. Dan di situ saya mulai mendapatkan perubahan mindset bahwa bekerja itu adalah pelayanan. Pelayanan itu adalah yang ada dalam pekerjaan kita. Itu namanya kesuksesan kita bukan diukur dari keberhasilan kita, tetapi bagaimana kita bisa memenuhi panggilan kita. Panggilan kita, ciptaan Tuhan kepada kita itu menciptakan tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu di marketplace, di kantormu, di kantorku. Nah, ketika mendapatkan sesuatu itu, saya pulang, saya merasakan bahwa ya tepat ya, saya nggak mau saya istilahnya di kantor seperti apa, nanti pelayan seperti apa, saya ke gereja seperti apa. Tapi disitulah yang terdekat area pelayanan saya dititipkan, yang saya harus kelola adalah karyawan di kantor saya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ketemu itu, saya merubah mindsetnya dan akhirnya saya merubah ritmenya. Pada waktu saya pulang dari situ, saya juga bingung gimana caranya agar saya bisa melakukan itu dan tim juga ngerti. Karena apa? Di tempat saya karyawan macam-macam, ada yang mau Hindu, ada yang Buddha, ada Katolik, ada Muslim, ada Kristen. Lima-limanya ada. Gimana cara menyatukan gitu? Tuhan gimana caranya mereka berbeda-beda gitu? Gimana aku mau ngomong nanti takut Kristenan gitu? Aku ngomong begini mereka kabur, mereka menyetap saya bagaimana? Saya atasan mungkin mereka dengar, tapi habis itu tutup mata atau tutup telinga. Tuhan tolong cari tahu apa? Bagaimana caranya? Kemudian saya berdoa dan ini lucu, saya jalan-jalan ke Gramedia, saya ketemu kalender kalau Bapak Ibu ingat kalender John Maxwell, kalender meja. Ya, kalender meja hari pertama, hari kedua tanggalnya di situ. Saya buka-buka di situ, saya mulai melihat tertarik karena sebenarnya kalender John Maxwell itu adalah ayat-ayat yang hidup. Itu dari firman Tuhan, tapi nggak ditulis saja. Ini firmannya dari Lukas 1 atau dari Yohanes 1 dan sebagainya. Tapi itu memang benar-benar jadi kayak kata-kata yang memotivasi kita. Saya beli itu, saya membeli beberapa, saya taruh di meja karyawan 1, 2, 3 sampai semuanya. Yuk kita sepakat, setiap hari Senin pagi kita nggak kerja dari jam 8 sampai jam 9. Tapi kita mau merenungin 1 minggu itu apa dari kalender itu. Wah, jam 8, jam 9 nggak kerja. Sekarang seneng nggak? Seneng. Seneng gitu kan? Seneng karena apa? Karena nggak kerja hari Senin, biasanya hari Senin sibuk, tapi hari Senin diisi dengan hari keluarga. Ini adalah hari keluarga kita, bukan hari keluarga di rumah, tapi ini keluarga kita di kantor.
Maka kita baca, kita renungin. Satu hari, satu minggu, dan kemudian minggu berikutnya gantian siapa yang bawain. Akhirnya ketemu quotes-nya yang menarik apa, kita tulis di papan tulis, kita tulis di kantor, kita jadiin motivasi kalender, kita bikin kalender. Jadi kata-kata motivasi dari teman-teman yang dapat sesuatu apa yang menarik di setiap hari Senin, kita jadiin di kalender. Lama-kelamaan mereka ter-encourage, lama-kelamaan mereka merasa bahwa oh ternyata ya ini toh bukan hanya sekedar bekerja, tetapi menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan itu adalah melayani karyawan kita. Bukan take and give, bukan hanya itu, tapi kita melayani mereka, menghadirkan Tuhan. Dan ketika prosesnya pada waktu itu nggak gampang, ketika sudah mulai ritmenya sudah ada, mereka cerita tentang keluarga mereka, curhat macam-macam, dan akhirnya mulai kita mengalami sesuatu, mulai muncul, Pak kita puasa yuk. Wah, yang ngajak orang muslim, ayo, aku boleh doain nggak? Boleh Pak, boleh. Lama-kelamaan kita mulai terbuka, lama-kelamaan kita saling isi, lama-kelamaan kita mulai bertumbuh dan berproses. Dari situlah mereka percaya. Mereka sama-sama satu visi bahwa perusahaan ini bukan miliknya Pak Istar, kantor ini bukan miliknya owner, tapi ini miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua yang ada di dalam perusahaan itu. Kita percaya kita belongnya ke Tuhan. Kita bekerja untuk ibadah, ya, bukan hanya mencari uang, tapi ibadah kita sama Tuhan. Maka mereka lakukan 100%, 200% karena mereka bukan karena untuk bosnya, bukan karena disuruh, tapi karena dia mempersembahkan buat Tuhan. Nah, dari fase ini mereka clear, akhirnya kita punya rutinitas. Ketika kita mengalami sesuatu, kita jauh lebih mudah untuk ketemu, ngobrol apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak Istar. Pak Istar, kalau saya baca di ini Pak Istar kan banyak sekali pelayanan ya, di KBJ juga ya, Kingdom Business Community, dan juga sebagai pembicara, terus sebagai ini pengajar juga ya, banyak sekali ya. Terus apalagi sekarang dikasih tugas baru untuk pengembangan program pengembangan, begitu banyak sekali dalam pelayanannya. Tips-tips yang bagaimana Pak Istar bisa sharing kepada kita begitu banyak, tapi Pak Istar di kerjaan di kantor juga pasti sibuk, ya pasti sibuk dan membutuhkan waktu banyak. Tapi Pak Istar lebih banyak juga di dalam pelayanan yang saya lihat dan saya tahu. Bagaimana tipsnya Pak Istar bagi waktu? Oke. Yang kita kejar adalah mengelola dengan baik apa yang menjadi titipan Tuhan. Ya, yaitu pertama mungkin keluarga, mungkin pelayanan, hubungan kita, relasi kita dengan teman, dan relasi kita dengan pasangan suami istri dan anak, relasi kita dengan partner bisnis dan sebagainya. Mungkin harta yang kita kelola adalah harta yang dititipkan kepada kita, mungkin rumah dan sebagainya. Nah, fokusnya adalah keseimbangan atau menyeimbangkan pengelolaan kita. Bukan hanya kita fokus untuk kita kembangin bisa berkali lipat harta, enggak. Untuk apa sih? Kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa sih? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka keseimbangan itu yang kita terus perjuangkan. Saya punya setiap tahun ya resolusi, saya akan cek mana area yang kosong, bensin saya kosong mana nih. Oh, area keluarga. Oh, area keluarga karena waktu saya sama anak dikit. Oh, waktu ini dan sebagainya. Dengan apa? Pekerjaan. Oh, kompetensi saya karena saya cuma di sini-sini aja. Saya harus belajar. Kompetensi saya naik, belajar apa lagi, belajar online, belajar apa lagi, belajar lagi ilmu-ilmu yang lain. Harus dicukupi, harus diseimbangkan. Nah, ketika kita sudah tahu mana area yang bocor, itu kita perbaiki. Nah, jadi kita akan melihat bahwa fokusnya kita menyeimbangkan kehidupan kita. Nah, inilah yang akhirnya menjadi persembahan buat Tuhan yang terbaik. Kapan kita harus dengan keluarga, kasih yang the best. Kapan kita harus pelayanan, kasih yang the best. Kapan kita untuk kita pekerjaan, kasih yang the best. Nah, dari sinilah kita bisa melihat waktu yang terbaik itu adalah hati pemberian kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, harus tahu bahwa ketika kita melayani, justru harus punya porsi yang lebih besar untuk kita diisi. Itu yang menjadi spirit. Kalau saya melayani, saya memberi, tapi saya harus sadar, saya harus mempunyai waktu yang lebih banyak untuk saya diisi. Diisi dari mana? Dari Tuhan, dari saat teduh, dari renungan, dari puji-pujian, dari firman Tuhan, dari sharing teman, dari ngobrol dengan mentor, dari saya keseharian hobi saya diisi. Sehingga saya nggak mau kosong, saya beri, karena itu hanya menjadi tong kosong juga pada akhirnya. Dan saya berusaha untuk cek terus yang kosong kapan. Oh, ini saya harus isi bagian ini. Saya kosong di bagian, oh saya sudah kosong banget sehingga saya lebih banyak marah-marah nih. Saya harus isi lagi, cari Tuhan lagi. Dan ketika saya mempunyai ritme seperti ini, puji Tuhan, ketika saya kosong, saya harus tahu saya harus kemana. Saya harus ke Bunda Maria, saya harus rosario, saya ke sakristi, ya, saya doa dan sebagainya. Disitulah saya mendapatkan ketenangan, disitulah saya diisi, dan saya bisa untuk mengisi kembali energi saya dan dibagikan. Terima kasih Pak Ister. Jadi setelah Pak Ister mungkin yang tadi Pak Ister katakan bahwa mengenai sukses sejati Katolik itu, mungkin setelah Pak Ister ikut itu baru mengerti bahwa apa-apa saja yang harus saya isi pada saat di mana kosong, bensin dan lain sebagainya, itu dapat dipelajari ketika kita mengikuti sukses sejati Katolik ya. Mungkin sedikit ini kasih sedikit ide untuk yang di sini mungkin mengenai sukses sejati Katolik untuk siapa sih? Apa untuk pengusaha atau untuk orang pribadi? Kan di situ kan kita diajarkan bahwa apapun yang kita miliki, bahwa itu Tuhan, kita sebagai pengelola. Ya benar ya Pak Ister ya. Mungkin Pak Ister bisa berbagi sedikit tips untuk mengikuti sukses sejati. Oke. Sukses sejati Katolik ini dalam lingkup Perduki ya. Perduki yang mengadakan juga Perduki juga. Chapter di Jakarta dan di Bandung. Terakhir kemarin ada di Bandung minggu yang lalu ya, sama uskup Bandung dan Vijen Bandung yang memimpin misa pembukaan. Tapi apa yang menarik dari camp ini diikuti oleh para pengusaha atau usaha ataupun profesional. Semuanya ikut bagian di sini. Untuk apa? Untuk kita mempunyai impact di dalam usaha kita. Ya, usaha kita. Bukan hanya usaha kita yang berkembang, tapi diri kita yang berkembang. Kebahagiaan kita bersama dengan rumah, bersama dengan pekerjaan, bersama dengan relasi, bersama dengan juga impact jadi berkat buat orang lain. Ini kita yang harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara rintis bahwa kita ini hanya sebagai seorang pengelola saja. Ya, bosnya Tuhan. Jadi kalau kita punya usaha miliknya Tuhan, kita hanya pengelolanya aja. Kalau kita mau kembangkan, tanya Tuhan, diskusi sama Tuhan, doa sama Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, mulai lagi libatkan Tuhan. Nah, disitulah akhirnya kita bisa melihat apa yang menjadi pertumbuhan kita dalam marketplace. Yang realnya tujuannya adalah Christ-likeness. Station selanjutnya yaitu keselamatan. Jangan sampai kita dalam marketplace tapi ujungnya kita nggak selamat, karena kita fokusnya dua arah ya. Tuhan apa mamon? Tuhan, tapi menggunakan mamon untuk menggunakan jadi berkat. Nah, itulah yang menjadi visi, yang menjadi moto. Dan kita bertumbuh bukan hanya sekedar kita kuat dengan firman-Nya ya. Kuat firman itu pasti sebagai seorang profesional dan sebagai pengusaha, karena kekuatannya ada di situ. Tantangannya kita harus pegang di bagian di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah kompetens. Ya, kompetens. Jadi bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kompetensi. Mungkin saya nggak kompeten di HRD karena saya kurang teknik, tapi saya akan belajar terus untuk HRD bagaimana. Saya nggak kompeten di akunting, saya akan belajar untuk tingkatin kompetensi saya di keuangan. Meskipun saya akan detail seperti orang akunting, tapi saya baca neraca keuangan harus
harus tahu, analisisnya tahu. Kalau enggak, ya kita jatuh, kita akan egonya sendiri, kebodohan kita, akhirnya kita tertipu, akhirnya kita nggak mau belajar karena kompetensi kita biasa-biasa aja dan kita cuma di situ nggak berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita. Maka kita diajak untuk terus naikin kompetensi kita, area-area kita, ya, bidang-bidang kita, belajar sesuatu. Maka diajak untuk berkompeten karena di sana banyak sekali bidang-bidang, ada usaha hukum, ada bagian legal, ada bagian marketing, ada bagian sales. Ini akan saling mensupport seperti rumah sakit bisnis. Kamu sakit apa? Oh sakit karyawan. Oh ada orang yang bantu untuk development karyawan. Oh di bisnisnya ada orang yang akan bantu pelayanan di bagian proyeksi bisnisnya. Oh di bagian sakitnya di bagian cash flow ada orang keuangan, ada pajak, ada orang yang membantu di bagian pajak. Jadi ini sifatnya kita saling support, saling membantu sehingga potensi kita bertumbuh. Untuk apa? Yang ketiga, grow in care. Untuk kalau kita sudah kuat firman, grow in truth, grow in kompeten, tujuannya adalah jadi berkat. Kalau kita diberkati, kita memberkati dan akan menjadi berkat jauh lebih impactful buat orang lain dan buat bisnis dan buat orang di sekitar kita. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita memberkati orang, mata Tuhan tertuju pada kita ya. Yes, betul. Amin. Terima kasih Pak Istar, sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa semua yang Pak Istar lalui hanya satu kata kunci adalah tadi Pak Istar katakan juga mengenai bersyukurlah selalu. Ya, jadi sebagai moto produksi kita, Pak Istar apa tuh Pak Istar? Wah, kita baca bareng sama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kuncinya adalah apapun usaha kita harus selalu menghadirkan Tuhan di dalam usaha kita supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ini menarik ya, saya baca ini tulisan menarik. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang sering kita suka. Tapi jangan lupa kebenarannya. Jangan ditinggalkan. Ya. Jangan ditinggalkan, itu ayat yang jadi satu. Jangan cuma cari kerajaannya Allah, ya. Tapi kebenarannya. Itu yang harus kita cari kejar. Baik, terima kasih Pak Istar. Selamat malam, Hotel.